pasti indah itu. Tetapi ketika kita melihat realita masyarakat kita, terkadang kita mendapatkan banyak kesulitan ketika kita berbicara tentang istilah, tentang untuk aurat kan, khususnya itu misalkan dalam acara hajatan. Jadi acara hajatan itu terkadang di masyarakat di desa khususnya itu kan tidak terlepas dari yang namanya hiburan. Jadi orang mati itu tetap ada hiburan, entah itu campur sari, entah itu gandengan atau apa. Dan yang kadang-kadang itu notabene itu ya kadang-kadang di masyarakat itu tokoh agama kadang juga khotib Jumat, kadang taklim masjid, kadang yang lainnya itu kadang-kadang masih nanggap campur sari misalkan seperti itu ya. Ini kadang-kadang yang awam bagaimana gitu. Jadi kadang-kadang orang yang di masyarakat itu dalam pandangan masyarakat itu ilmunya lebih, tapi justru kadang-kadang itu yang awam itu malah yang itu dijadikan figur tapi kenyataannya tidak bisa dijadikan contoh. Dan ini kan sulit sekali ketika hadir acaranya juga banyak madorotnya, ketika nggak hadir juga dalam masyarakat itu juga berat kan gitu. Nah mungkin itu ya. Jadi begini tentang bagaimana sikap kita yang bijak menghadapi realita masyarakat yang masih sangat sulit untuk memahami terkait urusan yang berkaitan dengan ikhtilat ataupun aurat. Jadi begini, yang pertama, memegang agama di akhir zaman ini itu memang Nabi nggak menjanjikan kemudahan, memang susah. Makanya kalau istiqomah pahalanya setara sama orang yang mati syahid. Hari kita udah ngangkat senjata lawan musuh, tapi dapat pahala orang mati syahid. Kenapa? Karena istiqomahnya kita dalam urusan menjaga agama ini. Itu gitu ya, itu satu. Yang kedua, gimana terus realitanya kalau di masyarakat tuh kalau ada hajatan ini suka begini dan sebagainya. Kita ikuti kacamata syariat. Yang pertama, tanggung jawab kita itu adalah istri anak perempuan kita, atau misalkan adik perempuan kita kalau mau dengar nasihat kita. Ini dulu kita bereskan. Terus gimana yang pihak acara kok ngundang ini ngundang itu, malah kadang-kadang kelihatannya khotib Jumat tapi kok malah ikut ngundang misalkan dan sebagainya, mungkin ya ikut nyawer sisan misalkan begitu. Gimana? Ya berarti nggak bisa dibuat contoh kelakuannya, karena memang tidak ada landasan beragama karena ikut perbuatan tokoh. Enggak, landasan beragama itu karena ikut aturan syariat. Ketika tokoh nggak ikut aturan syariat, tokohnya nggak kita ikuti, aturan syariat yang kita pegang. Gitu aja. Nah terus gimana kita? Yang penting anak kita jaga, istri kita jaga, titik. Yang di luar gimana? Terserah, udah bukan urusan kita lagi. Terus kita hadir apa enggak? Kalau kita hadir repot, kalau kita nggak hadir juga nanti jadi omongan. Hadir tapi kursinya balik, nggak usah nonton situ. Sekiranya cukup say hello sama yang ngundang, kelihatan selesai langsung pulang, nggak ada masalah. Kalau memang dengan tidak hadir kita akan menjadikan timbul fitnah, hadir sebentar bukan untuk ikrar tapi kita cari posisi yang nggak kelihatan, setelah itu kita jalan. Jadi kalau kita bisa nggak hadir ya lebih bagus. Kalau terpaksa, misalkan ini kalau nggak hadir nanti bahaya, akan putus silaturahmi karena kerabat dekat itu dan sebagainya. Sudah hadir, ambil posisi, misalkan campur sarunya sebelah sana, kita kursinya balik ke sini, ngobrol sama orang sambil minum teh, snack itu ketemu sama yang sohibul hajat, salaman, jelas. Gitu. Pokoknya tetap kita siasati. Pokoknya kalau kita tidak bisa, misalkan ideal nggak hadir, total itu ideal, tapi nggak bisa nggak hadir, ini akan ada fitnah, ya sudah. Dan kita bukan termasuk tokoh ya, kalau kita ini tokoh yang perbuatan kita ditiru, ya harus nggak hadir. Jadi kalau kita masyarakat biasa yang ya sudah, orang itu nggak nganggap kita, kalau kita hadir nggak hadir ya nggak urusan orang.
Ya udah hadir, kalau memang harus terpaksa hadir di kursinya dibalikkan, makan kopi, snack, cari posisi kan diatur posisi yang gampang gimana, agak belakang begitu yang tidak kelihatan. Setelah itu salaman sama yang punya hajat, selesai kita tinggal. Tetap kita siasati, kita minimalisir keadaan kita di tempat-tempat seperti itu, begitu. Sambil tetap kita akui ini salah, ini salah, ini harusnya idealnya nggak hadir, tapi gimana lagi? Ya pada putus silaturahmi, ya sudah seperti itu. Itu mungkin. Ada lagi yang lain? Siap. Bolehkah kita menikah menikah seorang wanita yang gimana itu memasang syarat itu, kamu boleh menikahi saya kalau utang saya sebesar 1 juta atau 50 juta kamu lunasi dulu, bolehkah? Ya, gimana kalau perempuan itu mau dinikahi tapi dia ngasih syarat, kalau utang saya dilunasi sekian baru saya menjadi istri kamu, tidak ada masalah. Yang laki mau tidak apa-apa, yang laki mau tidak ada masalah. Itu tapi itu tidak dijadikan mahar kan? Mahar lain lagi kan, baru syarat mau dinikahi gitu kan? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Artinya apakah pernikahannya sah atau tidak sah itu tidak mempengaruhi. Yang selama akadnya itu sulbil akadnya itu sah ya sah. Itu tapi kembali kepada keinginan masing-masing. Yang jelas yang paling baik adalah kalau kita ragu-ragu kita sholat istikharah sampai antara Allah Ta'ala memberikan kepada kita jawaban mantap melanjutkan atau mantap meninggalkan. Syahara 1 kali belum kelihatan, belum ada jawaban, syahara yang kedua, ketiga, terus digabung sama salat duha juga boleh. Habis salat duha doa, ya Allah kalau memang ini yang terbaik jadikan aku mantap untuk melanjutkan, ini enggak baik jadikan aku mantap untuk meninggalkan. Gitu. Enggak harus jawabannya lewat mimpi, tapi kadang-kadang paling sering justru lewat kemantapan hati. Wallahu a'lam. Bisawab. Fatihah bil qabul wal iqbal sallallahu alaihi wa sallam. Naftah lana wa aifina fi din wa alimna tawil. Rabbana